Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kemurahannya, sehingga pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam doa pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang, edisi 22 Februari 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tolong Tuhan berikan kemampuan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, kami boleh pedomani dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita terambil dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23 dan saya akan bacakan ayat yang ke-13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Tema kita hari ini, mengasihi musuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam relasi dengan sesama tak jarang terjadi bahwa ada orang yang seharusnya saling mengasihi tetapi justru bermusuhan. Misalnya ada kakak bermusuhan dengan adiknya, menantu tidak akur dengan mertua, atau ketidakcocokan dengan kerabat dan keluarga besar. Bacaan kita hari ini menceritakan tentang ketidakakuran, bahkan permusuhan yang terjadi antara Saul dan Daud. Amarah yang tak terkendali membuat Saul tega memburu Daud seperti seorang yang memburu musuh abadinya. Masalah yang diawali dari perkara yang sepele. Ketika Saul mendengar nyanyian yang berisi pujian terhadap kehebatan Daud, yang dianggap lebih hebat dari Saul. Kita boleh lihat di Samuel 1 pasal 18 ayat 6 sampai 9. Namun hebatnya, ketika ada kesempatan membalas, Daud tak mempergunakan itu. Ia hanya berani memotong punca jubah Saul. Itu pun sudah membuatnya berdebar-debar. Dalam ayat ke-5 sampai 6, kita boleh baca dan lihat di situ. Itulah yang mengherankan Saul, sehingga akhirnya ia menyadari kesalahan yang timbul dari kejahatan hatinya. Tindakan kasih Daud tak hanya membuat hati Saul tersentuh, bahkan ia mendoakan kebaikan untuk Daud. Dalam ayat yang ke-20, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam relasi dengan sesama, terutama mereka yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita, jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh sikap mereka, sehingga kita tak dapat menyatakan kasih. Daud menjadi teladan bagi kita dalam mengasihi. Dengan memiliki sikap seperti Daud, Tuhan memakai hidup kita untuk berbagi kasih kepada sesama, tak terkecuali kepada orang-orang yang sedang membenci kita. Terpujilah Kristus atas firman-Nya. Amin. Kita akan berdoa, dan dalam doa kita pagi ini kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami pertambahan usia, yaitu ada saudara kita Yohanes Pongtiku, Yosef Bella, Ratni Febriawan, Dwayne Yonil Dewi Toding, Febriani, Nyonya Alfrida Rampa, Leonardus Hersa Herakis, Nyonya Albertin Rombe, Selpi Bopang, Petrus Makna, Riko Retraubun, dan Yosef. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan bagi kami untuk mengawali aktivitas kami hari ini. Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, baik pertambahan usia maupun ulang tahun pernikahan, bahkan yang bersukacita atas keberhasilan yang mereka raih, baik dalam pekerjaan maupun dalam pendidikan, bahkan sukacita yang lain. Engkau kiranya Tuhan akan memberkati masing-masing dalam kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, pendidikan, masa pertumbuhan, dalam rumah tangga mereka masing-masing Tuhan. Biarlah sukacita mereka senantiasa diberkati Tuhan dalam kehidupan yang mereka hadapi ke depan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan di rumah oleh karena suatu penyakit yang mereka derita Tuhan. Engkau kiranya datang sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk memberikan, menjamah akan kekasih kami yang sakit. Biarlah mereka juga boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini berduka cita oleh karena ditinggal kekasih mereka, bahkan keluarga yang mereka cintai. Engkau datang sebagai penghibur yang sejati dalam kehidupan mereka masing-masing, agar mereka tidak akan larut di dalam duka cita Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan akan keluarga besar kami di jemaat kami Tuhan. Engkau berkati masing-masing dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan. Tuhan berkati keluarga besar kami yang pada saat ini sedang berusia lanjut Tuhan. Engkau berkati mereka dalam usia lanjut mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, agar mereka boleh menikmati kehidupan yang senantiasa Tuhan karuniakan kepada mereka. Bapa dalam surga, kami mendoakan pembangunan gereja kami yang saat ini sedang berlangsung. Berkati panitia yang berupaya untuk mengerjakan rumah Tuhan ini. Biarlah mereka semua boleh mengerjakan pembangunan ini agar kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami akan beraktivitas sepanjang hari ini Tuhan. Engkau kiranya menopang kami semua, memberkati kami semua, agar dalam tugas dan tanggung jawab kami, kasih setia Tuhan akan senantiasa menyertai kami, memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, agar kami boleh melaksanakan tugas kami sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Inilah kami yang datang kepadamu Tuhan, dengarkan permohonan kami dan ampuni dosa yang kami buat melawan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah doa pagi pada hari ini. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.